Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah, bersalawat kita kepada Nabi. Pada hari ini kita ketemu kembali. Allah masih berikan kita kesehatan, kesempatan, dan waktu untuk menimba ilmu pengetahuan bersama-sama dalam mata kuliah komputer. Di mana mata kuliah komputer ini lebih banyak kita proyeksikan, tujuannya adalah bagaimana penyelesaian tugas-tugas makalah dari teman-teman sekalian dengan adanya suatu referensi kepustakaan baru atau kita sebut dengan istilah Mendeley, di mana Mendeley itu sendiri telah hadir untuk mempermudah kehidupan. Kenapa dikatakan mempermudah kehidupan? Selama ini kita manual melakukan pengetikan daftar pustaka. Hari ini kita dihadirkan pada suatu aplikasi atau mesin, ya, namanya mesin ya, atau aplikasi yang namanya Mendeley, yang tugasnya dan tujuannya adalah untuk membuat otomatis ya segala sesuatu yang kita butuhkan terkait dengan yang namanya menghargai karya orang lain, apakah itu kutipan dan lain sebagainya. Nah, hari ini adalah lanjutan dari kuliah kita kemarin. Teman-teman sekalian, saya sudah melihat di grup kita sudah ada yang mengirim sampai 30, sudah 42 orang, saya cek. Nah, jumlah kita berapa orang, Ca? 45, Pak. 45, oke. Saya perlu tahu siapa yang belum dan apa alasannya. Singkat saja, tidak perlu berlama-lama karena kita mau melanjutkan pembahasan kita hari ini terkait dengan masih ada hal-hal penting lainnya yang harus kita pelajari terkait dengan referensi kepustakaan ini, sehingga nanti kita sudah benar-benar mantap di sini dan nanti kita udah lebih enjoy untuk masuk ke Microsoft Excel dan juga Microsoft PowerPoint. Silakan teman-teman, mungkin boleh dihidupkan mikrofonnya siapa yang belum selesai tersebut, atau boleh minta tolong juga nanti Ica kalau memang tidak ada yang menjawab. Boleh nanti Ica lakukan pendataan dari yang 42 orang tersebut, mungkin ada yang double atau ada mungkin yang tidak terlist dengan rapi, nomornya mungkin double sehingga ada kesalahan. Mohon bantuan Ica nanti untuk ngecek juga. Ya. Tapi sebelum Ica ngecek, mungkin bolehlah pengakuan langsung dari teman-teman. Mungkin ada yang belum selesai, tapi ingin menyampaikan langsung di sini, boleh. Silakan aja gentleman dan gentlewoman. Atau mungkin tidak bergabung ya hari ini. Oke, kayaknya nggak ada. Kita lanjut, berarti nanti kita tunggu data dari Ica untuk ngecek, karena 45 yang baru masuk, baru 42. Berarti ada 3 orang lagi siapa? Jadi teman-teman yang 3 orang lagi, kita masih beri kesempatan. Pada dasarnya kita kasih 2 hari ke depan untuk menyelesaikannya. Ya, teman-teman semua beraneka ragam masalah. Sama ya. Ada beberapa teman kita kemarin juga yang Bapak pandu, Bapak bimbing secara langsung melalui video call WA, dan alhamdulillah mudah-mudahan kendalanya sudah bisa diselesaikan. Harapan saya demikian, begitu supaya teman-teman itu tetap pede ya. Ada sebagian di antara kita nggak mau ikut kuliah karena mungkin tugasnya nggak selesai. Itu bukan suatu kebaikan. Itu nggak bagus kayak gitu. Kalau bisa diselesaikan, diupayakan. Setiap ada masalah cari solusinya gitu ya. Anda problem solver ya. Bukan penambah masalah, tapi Anda pemecah masalah. Baik teman-teman sekalian, saya lanjutkan sedikit mengulang kembali apa-apa saja yang sudah pernah kita bahas kemarin ya. Secara singkat saja, mungkin lancar kaji karena diulang ya. Teman-teman perlu perhatikan dengan baik bahwa ketika kita melakukan posisi share screen, teman-teman sekalian, ini ada kendala kemarin di kelas sebelah. Jadi kalau kita melakukan share screen teman-teman,
Yang kita pilih itu yang berada pada kiri atas ini ya. Bukan yang ini yang dipilih. Karena kalau kamu memilih ini teman-teman, ini sekedar information, just new information. Ya, buat Anda kalau kamu pilih ini, yang kamu share screen, maka yang nanti yang ke recording adalah seluruh aktivitas yang ada di Mendeley saja. Jadi kalau kamu buka yang lain, misalnya kamu buka PDF, kamu mau copy, nggak akan kelihatan di recordingnya nanti setelah kamu tonton. Kalau kamu buka ini yang nampil hanya WA kamu saja nanti. Kalau kamu buka ini yang nampil hanya dokumen ini saja. Kalau kamu ini hanya ini saja. Jadi pilihlah screen keseluruhan. Kalau kamu udah pilih screen keseluruhan, maka nanti setiap apa aktivitas yang kamu lakukan akan terlihat. Seperti saat ini, saya sedang membuka Mendeley, terlihat. Saya buka di sini Microsoft Paint, juga terlihat. Saya coret-coret, ini terlihat begitu ya. Nih, terlihat teman-teman? Ya, ini pemahaman tentang Zoom ya, supaya jangan salah. Ya, kemudian kamu bisa memastikan bagaimana sebenarnya ketika suara dan audio atau lain sebagainya muncul. Di bagian sini nanti ini ada muncul ini suara Bapak ini naik turun. Itu berarti Bapak lagi menggunakan mikrofon Bapak dan naik turun. Andaikan misalnya mikrofon kamu tidak bagus, kamu boleh gunakan alat tambahan namanya headset dan sejenisnya. Baik, bukan ini bahasan saya, teman-teman. Saya akan bahas kembali sedikit tentang Mendeley ini. Saya mau memberikan masukan dan catatan terkait dengan apa yang sudah teman-teman kumpul. Dan saya mengucapkan terima kasih kemarin kepada mana anaknya. Sebentar. Mana Prilia kok nggak ada. Oke, ini Prilia. Terima kasih banyak kepada Prilia kemarin sudah mencoba untuk berbagi ya pengalaman kepada teman-temannya. Dan itu suatu hal yang baik menurut saya. Percaya dirinya sudah ada. Ini tinggal bagaimana mungkin teman-teman bisa menangkap apa message atau pesan yang disampaikan oleh Prilia kemarin. Overall sudah oke. Nah, tinggal memang teman-teman saya pengen menambahkan sedikit. Teman-teman harus perhatikan metadata ya. Metadata itu adalah yang berada di sebelah kanan ini. Ini sangat penting sekali karena saya lihat ada sebagian di antara kita kayaknya setelah diupload dia filenya, udah ditambahkan filenya gitu, terus tidak dilakukan pengecekan begitu. Misalnya udah diupload gini misalnya. Nah, misalnya ini buku gitu kan, buku apa nih? Misalnya ini modul praktikum TIK. Udah diupload gini, misalnya kan dicek di sini metadatanya gitu kan. Ini metadatanya, ini kan masih kosong. Ini nggak boleh dibiarkan. Jangan teman-teman menganggap ini udah langsung otomatis begitu. Dan disinilah perlunya namanya manusia. Walaupun mesin ini hebat, tetapi diperlukan bantuan manusia di situ. Itulah hebatnya teman-teman gunanya kita. Walaupun banyak aplikasi-aplikasi hebat teman-teman. Saat ini banyak aplikasi-aplikasi hebat, tapi sentuhan manusia lah yang menjadikan itu jadi hebat. Jangan salah, teman-teman sekalian. Yang membuat komputer itu kita. Yang membuat komputer itu adalah kita. Yang menciptakannya, merakitnya kita. Cara berpikirnya kita. Tapi kita bisa menyuruh dia untuk mengerjakan banyak pekerjaan sekaligus berulang-ulang sampai banyak banget gitu kan. Misalnya apa? 1.525 dikali 1.625.000.000 misalnya. Itu kalkulator nggak capek itu ngerjakan itu. Tapi yang menyuruh programnya itu kita. Nah, jadi maksud saya di sini perlu sentuhan manusianya di sini. Kalau metadatanya bagus, maka ini otomatis bagus seperti ini. Misalnya saya contohkan ya, saya tambahkan satu file. Saya tambahkan misalnya yang ini, artikel ini. Ini saya udah download kemarin. Open. Nah, ini langsung muncul teman-teman. Sebentar saya klik, ini klik. Di sini bahkan dia mengingatkan kita teman-teman. Apakah ini detailnya sudah benar? Nah, kalau benar, kita tunggu. Oh ya, dia lagi proses. Kita cek. Cara ngeceknya teman-teman sekalian, Bapak minta tolong agar Anda semakin matang ke berikutnya, nanti lakukan klik kiri di sini 2 kali. Nah, ini lakukan klik kiri 2 kali. Ini di library ya, klik kiri 2 kali. Nanti langsung muncul dia teman-teman di tab berikutnya, di jendela sebelahnya juga gitu.
Jadi teman-teman kalau mau kerja, kalau mau cepat kerjanya, jangan buka di PDF sini. Repot nanti. Bagus langsung kamu masukin dulu semua kemari. Ini misalnya saya kasih nama foldernya 02/11/2021. Tanggal hari ini teman-teman. Misalnya nama kerjanya hari ini 2 November gitu. Jadi selalu buat create folder supaya nggak bingung. Setiap sudah siap satu kerjaan, buat nama baru gitu. Kalau misalnya udah nggak penting, kamu bisa delete, remove. Misalnya ini kan udah nggak penting nih, remove aja. Udah oke, yes. Artinya itu udah nggak penting lagi menurut kamu begitu. Silakan di remove. Tapi kalau masih penting ya silakan dipertahankan misalnya. Ini misalnya mau diganti misalnya daripada kamu remove, ini aja lah aku ganti hari ini untuk tugas hari ini. Ganti misalnya tugas kelima. Nah, boleh diganti di rename. Nanti ini delete. Cara mendelete-nya gampang teman-teman. Ini klik kanan, delete dokumen. Kalau nggak kamu perlu lagi, ini juga kamu delete. Jadi tetap tempatnya itu ada begitu supaya kamu nggak bingung. Saya balik kemari, misalkan yang tadi ya, kita cek ini metadatanya, kita klik kiri 2 kali, kita cek benar nggak ini namanya. Benar. Tengok ini teman-teman. Namanya Prastio Henry. Berarti jurnal ini bagus. Jurnal ini pengelolanya bagus. Kenapa saya katakan ini bagus jurnalnya? Metadatanya nggak perlu kamu edit-edit. Paham? Halo? Teman-teman? Jaringan saya mungkin jelek ya. Kayaknya beberapa teman-teman tadi lengket saya lihat. Oh ya, jaringan saya nih kayaknya. Halo teman-teman, suara Bapak udah terdengar? Sudah, Pak. Dengar, Pak. Ya, maaf ya. Dengar, Pak. Ya, terkadang mungkin di tempat teman-teman, mungkin juga di tempat saya begitu. Nah, ini yang bagus teman-teman. Jadi kalau tidak bagus seperti yang tadi, kita harus perbaiki. Misalnya apa? Kita cek nih halamannya. Ini kan ada 111. Halamannya 111. Oh ya benar. Sampai berapa? Kita cek paling bawah. Kita cek paling bawah ini. 100 berapa ya? 117. Ini dia. Oh benar ini bagus. Volumenya ini nomor 2 ini. Isunya nomor 2. Volume nomor 3. Tahun 2020. Yang lain-lainnya ini boleh diisi. Boleh saja ini diisi. Tapi ini tidak muncul nanti di Mendeley. Yang muncul itu adalah penulis, judul, nama jurnal, tahunnya, volume berapa, isu berapa, dan halaman berapa. Ya, teman-teman, ini hanya mengulang saja sedikit untuk semakin menguatkan kepada teman-teman. Jangan kamu sudah upload file, tapi kamu biarkan kayak gini. Ini teman-teman, ini kan tengok ini. Masa pemiliknya itu kata pengantar? Apakah ada nama orang si kata pengantar? Penulis. Apakah ada penulis yang namanya? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Maka oleh karena itu ini diperbaiki. Kalau misalnya data-datanya tidak lengkap, metadatanya tidak lengkap. Ini kita klik ya. Ada kok ini. Berarti ini namanya buku atau modul. Ambil ini buku. Ganti. Ini modul kan? Ganti. Siapa judulnya? Judulnya ini bukan ini, tapi dirubah. Modul praktikum TIK boleh, dipanjangkan juga boleh. Teknologi Informasi Komunikasi. Pemiliknya siapa penulisnya? Ini. Penulisnya ingat ini. Cara menulis penulis itu adalah nama belakangnya dulu. Ya, Wibowo, baru koma, baru nama depannya. Kresno, Aryo, Tri. Seperti ini teman-teman. Pak Supriyadi, kalau penulisnya ada 2, misalnya penulis keduanya namanya Kesuma Dwi Tantri. Misalnya nih, penulis keduanya Kesuma Dwi Tantri. Misalnya nih, enter. Tulis nama terakhir si Tantri, koma, Kesuma Dwi. Pak Supriyadi, Harisa Subhi juga Pak. Ingin jadi penulisnya Pak, ecek-eceknya di sini Pak, biar keren. Ya udah, Subhi, koma, Harisha. Udah. Harisha. Udah, selesai. Nanti otomatis teman-teman akan muncul dibaca. Jadi ingat, kalimat keduanya dulu. Kata-kata terakhirnya dulu. Marganya dulu, baru kayak marga itu ya. Kalau dalam suku itu namanya marga gitu ya.
Nama keduanya baru nama pertama, kedua, ketiganya. Ini yang benar. Nah, mohon maaf ini saya delete kembali. Saya hanya mencontohkan. Ini. Nah, tahun berapa ini? Boleh dicek. Ini 2018 ada kok. Halaman berapa ini? Ya, kalau kamu misalnya mau mengambil halamannya sampai halaman berapa, kamu tengok aja di sini. Ini tentang praktek komputer ini ya, Excel ini. Bagus ini bukunya kayaknya. Ini halaman 69 ya. Halaman 70, 71. Berarti halamannya 71. Boleh 1 sampai 71 gitu boleh. Abstraknya kosong boleh. Kosong boleh. Ini kotanya di mana ini? Surakarta. Edisinya kayaknya nggak ada edisinya. Editornya juga nggak ada kayaknya. Publishernya siapa? Publishernya bikin aja universitasnya. Ini universitas atau ini dari sini. Publishernya itu penerbitnya gitu maksudnya. Universitas Kusuma Huda Surakarta. Ya, ini semakin memantapkan teman-teman ya supaya kamu itu semakin mantap gitu ya. Jadi mengerjakan jurnal itu, makalah-makalah itu kamu udah lebih hebat dari kemarin-kemarin. Ini hanya mengulang saja. Terus nanti saya akan tambahkan kayak mana yang udah Bapak sampaikan yang kemarin. Saya akan jelaskan juga di hari ini terkait dengan bagaimana kita melakukan kutipan di depan. Seperti itu. Oke teman-teman, sampai di sini tidak ada masalah lagi. ISBN-nya kalau ada boleh dimasukkan. Kalau nggak ada nggak usah. Doi-nya juga nggak apa-apa, nggak usah, dikosongkan aja. Saya berharap teman-teman jangan ini ya, jangan perhatian, jangan maksudnya gagal fokus ya. Doi-nya ini memang kosong Pak. Doi saya memang nggak ada. Ngapain saya isi? Nah, bukan itu ya teman-teman. Doi-nya ini maksudnya adalah data objective identifier gitu. Kayak bahasa Inggris ini doi. Jadi bukan doi yang itu ya. Doi yang itu nanti aja dibahas. Oke, nah Pak Supriyadi ini sudah selesai. Apakah perlu di save-save? Nggak penting, nggak usah. Langsung otomatis Mendeley-nya udah nge-save. Kamu pergi aja balik, kamu nanti lihat udah muncul rapi dia udah seperti ini. Oh ini belum ini Pak, published in. Belum terisi Pak, publish-nya di mana? Published in. Di mana published in? Udah kok ini. Oh, nama apanya? Sebentar. Bukunya udah, tahunnya udah. Oh ya, udah lengkap berarti. Karena buku dia memang ada terkadang yang nggak muncul di sini. Karena dia bukan jurnal ya. Seperti itu. Publishernya sudah ada ini ya. Oke. Nah, kita mau praktekin nih. Kita mau ngambil kata-kata dari Bapak ini. Ingat ya, mengambil kata-kata itu tidak boleh banyak-banyak. Ambil yang satu kalimat saja. Nah, kita contohkan ini teman-teman. Ini saya delete ya. Ini misalnya ini, saya paste. Kalau kurang rapi, dirapikan ya teman-teman. Keberadaan komputer sekarang ini sangat penting. Komputer membantu mengerjakan pekerjaan yang kita hadapi sehari-hari. Dan pekerjaan sederhana sampai pekerjaan yang sulit dan kompleks. Nah, saya contohkan di belakang ya. Saya contohkan di belakang. Tadi namanya siapa tadi? Wibowo ya. Buka dulu Mendeley-nya. Ya, Wibowo namanya. Iya, Wibowo. Ya, mungkin kita terkadang lupa ya. Wibowo ini dia. Oke, ini saya contohkan kalau dia di belakang. Wibowo. Nah, ini seperti ini. Oke. Nah, seperti ini dia. Maka ini prosesnya teman-teman. Kalau mau langsung dibikin, langsung ini selesai kan gini. Beres begitu. Beres dengan ini namanya gayanya APA edisi ke-7. Nah, kalau misalnya mau diganti dengan ASA, boleh juga. Nah, seperti ini ASA nanti ya. American Sociology. Nah, Anda tinggal ngikuti lah. Kalau IEEE, ini dia pakai ini. Nah, saya kembali ke apa style. Biasanya kita di Indonesia lebih banyak apa style. Tapi kalau tulisan luar negeri dia lebih suka IEEE. Karena lebih gampang mungkin dilihat berapa jumlah daftar pustakanya. Nah, Pak Supriyadi juga nanti minta tolong, habis ini saya akan kasih lagi di tugas makalah. Untuk melihat semakin bagus nggak metadatanya. Saya mau lihat itu. Karena metadatanya sebagian ada yang di video itu kayaknya dibiarin aja gitu, nggak diperbaiki metadata sebelah kanan. Oke ya, saya lanjut ini. Pak Supriyadi ini dengan contoh di depan, di belakang kalimatnya. Misalnya Pak, kita mau bikin kalimat berikutnya Pak dari penulis berikutnya. Dari sini misalnya, pelatihan cara menulis Mendeley. Nah, misalnya kita ambil satu kalimat ini misalnya ya. Ini misalnya, tak sedikit penulis ditolak oleh editor jurnal karena alasan yang sepele terkait penulisan sitasi dan referensi yang
tidak baku dan konsisten. Ini kita copy. Klik kanan, copy. Nah, buka kemari. Jangan salah teman-teman ya. Banyak orang ditolak tulisannya karena tidak pakai mendelay. Jadi bersyukur kita memahami ini sekarang. Nah, misalnya seperti ini. Kita buat lagi, buka kurung. Siapa tadi yang namanya? Ini namanya tadi Mardin. Kita buka Mardin misalnya. Atau gini, Pak Supriyadi, ini contohkan di depan aja Pak. Oh ya udah, ini saya contohkan yang di depan ya. Karena waktu kita tinggal 7 menit. Ini saya contohkan di depan. Kalimat keduanya ini di depan. Tapi kan Pak Supriyadi, kayaknya kalimat di depan itu kayaknya lebih cocok dia di depan aja Pak. Di sini aja Pak. Oke, boleh. Misalnya gini ya, saya pindah nih. Ecek-eceknya dia paragraf pertama gini. Oke teman-teman, ini saya rapikan dulu ya. Ini jadi saya buat rata kiri kanan. Nah, seperti ini biar rapi dia. Ini udah nampak mendeleynya ya, udah warna abu-abu dia. Oke, saya mau letak di depan. Siapa tadi namanya? Saya buka reference, saya insert Mardin tadi namanya. Saya mau letak di depan. Selama ini mungkin kita mengerjakannya seperti ini di depan. Pak Supriyadi, kenapa ini ada at all? At all ini artinya dan kawan-kawan. At all itu artinya dan kawan-kawan. Ya, dan kawan-kawan. Nah, Pak Supriyadi kemarin kan Bapak sudah mengasih ke kami sebuah file dari penerbit dipublish tentang kutipan. Nah, ini teman-teman perhatikan. Cara kutipan langsung itu harus diperhatikan. Ini saya buka dari penerbit yang terkenal juga dari Yogyakarta. Banyak buku-buku hebat dari penerbit ini. Namanya adalah penerbit dipublish. Lihat teman-teman. Kalau kita mengutip di belakang, ini dia kutipan di belakang. Di akhir kalimat, penulisnya baru tahun. Nah, kalau dia di depan, dia namanya dulu, baru buka kurung tahun. Nah, sekarang pertanyaannya kayak mana ini, Pak? Sedangkan punya kita ini kan, Pak, punya kita ini namanya masih di dalam, Pak. Kayak mana cara ngeluarkannya? Nah, caranya seperti ini. Pertama, teman-teman, klik di sini, di citation-nya ini diklik sekali, baru buka edit citation. Setelah itu teman-teman, kamu klik di nama ini. Klik kiri di sini satu kali, nanti muncul kayak gini. Muncul tulisan seperti ini, kemudian kamu klik kiri suppress author. Baru oke. Pak Supriyadi, kalau misalnya mau ditambahkan halamannya boleh Pak? Boleh. Misalnya jurnal tadi halaman berapa? Ini dari halaman berapa ini kamu ambil? Ini misalnya dari halaman 138. Kamu mau tambahkan? Boleh. Mana tadi ya? Oh lupa, sorry. Ini kita edit dulu ya, edit balik. Mana tadi? Ini namanya baru suppress author. Misalnya mau ditambahkan 138. Oke, seperti ini dia jadi teman-teman. Nah, tapi kan Pak, namanya si Mardin tadi kan jadi nggak muncul Pak. Nama Mardin tadi kayak mana dong Pak? Berarti nama Mardinnya diapain? Nama Mardinnya kita ketik manual. Tapi kan Pak ini masih warnanya masih abu-abu ini Pak. Kayak mana caranya? Letakkan kursornya dengan menggunakan tanda panah kiri. Setelah dia berada pada tanah kiri, baru kamu ketik. Sehingga dia tidak terikut di dalam warna ini. Misalnya gini teman-teman. Kalau teman-teman nanti menulis gini, masih terikut dia di dalam warna, ini salah ya, nggak boleh. Atau terikut di sini, nah, nggak boleh. Jadi dia harus di luar ya, kayak gini yang benar. Kamu boleh buat dan kawan-kawan. Inilah yang benar. Baru kamu buat di sini, mengatakan. Titik 2 baru tanda petik. Tak sedikit penulis ditolak oleh editor jurnal karena alasan yang sepele dan tidak konsisten. Karena nggak pakai mendeley. Dah, ini sudah selesai. Pak Supriyadi, apakah langsung muncul yang tadi Pak? Walaupun dia tidak ada namanya di dalam. Langsung muncul teman-teman, ini dia. Ya, jadi itu dia. Jadi teman-teman, saya ulangi sekali lagi. Kita contohkan satu lagi ya, paragraf baru ya. Misalnya kita ambil paragraf baru misalnya ini. Tentang judulnya tentang kemampuan matematika anak-anak Indonesia. Berdasarkan data Trend International Mathematics and Science Study. Misalnya kita ambil yang ini. Pemahaman yang baik terhadap konsep matematika akan membantu dalam memecahkan masalah ya dalam kehidupan sehari-hari. Ini klik kanan, copy. Ini langsung kita ingat namanya, Henry Prastio. Buka langsung di sini.
paste dulu, baru teman-teman ketik di depannya insert Prastio. Ya, teman-teman bisa lebih cepat dari saya ya. Kalau teman-teman sudah semakin mantap. Ini yang kedua, oke. Pak Supriyadi, kalau langsung boleh nggak Pak tanpa harus di-oke-kan dulu? Boleh langsung klik kiri di sini. Nah, langsung klik kiri di sini, langsung klik suppress author. Terus Pak Supriyadi kita mau ngecek dia di halaman berapa tadi ya Pak? Kalimat yang saya ambil tadi halaman berapa ya? Oh, ini di halaman 111. Oh, ya udah. Berarti kalau kamu menulisnya seperti ini teman-teman, siapapun yang membaca tulisan kamu, kamu sudah dianggap ahli Mendeley. Kenapa? Karena kamu udah paham sampai ke bagian ini. Bikin halamannya pun kamu udah lengkap gitu. Baru kamu tulis di sini nama keduanya ya, Prastio. Prastio 2020 halaman 111 mengatakan dapat ditemui dalam bahwa apa nih? Mana tadi kalimatnya? Kalimatnya tadi kok terputus ya? Oh iya, saya terikut copy paste ini, mohon maaf. Ini terikut copy, ini nggak ikut ya, saya delete dulu. Ini saya delete, ini dia. Nah, ini saya delete. Ini ya, pemahaman yang baik terhadap konsep matematika akan membantu memecahkan persoalan yang terjadi. Ini boleh kasih tanda petik buka, ini tanda petik tutup. Nah, apakah langsung muncul Pak? Langsung muncul teman-teman. Walaupun dia berbentuk seperti ini. Jadi seperti itu teman-teman sekalian. Saya berharap Anda bisa memahaminya, nanti bisa Anda ulangi kembali di sesi recordingnya nanti. Jika ada pertanyaan dari teman-teman sekalian, silakan ditanyakan. Waktu kita tinggal 1 menit lagi. Jadi hal ini adalah hal baru, dan nanti saya minta teman-teman untuk praktek langsung di makalah, tugas makalah yang akan saya berikan berikutnya. Ya, judulnya nanti saya kirim di grup, apa judulnya supaya teman-teman tidak lupa. Mohon tugas-tugasnya disimpan semua dengan baik, nanti saya akan minta sebelum meet kirimkan. Karena Google Drive kemarin kayaknya banyak yang tumpang tindih, saling pokoknya berantakan lah yang kemarin. Kayaknya nggak efektif yang tugas Google Drive kemarin. Jadi kita simpulkan, simpan tugas Anda semua dengan bagus, masih ada waktu Anda memperbaikinya. Ya, saran saya kalau bisa gunakanlah 20 tulisan. Sumber, boleh internet, boleh website, dan boleh lain-lain. Video Anda nanti saya upload, insya Allah hari ini atau besok. Mudah-mudahan saya bisa lebih banyak luang waktu lah, karena banyak pekerjaan. Demikian teman-teman. Mohon maaf kalau ada salah-salah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kita lanjut di WA ya, kalau ada diskusi.